Terima kasih Bang Karni dan narasumber yang saya kira cukup luar biasa malam hari ini ya, diskusi tentang lapor langsung ke Mas Waspres yang saya kira ini menjadi diskursus ya. Kalau kita membaca literatur demokrasi, dulu kan ada satu istilah yang sering dipakai, yaitu direct demokrasi. Ketika pertama kali demokrasi itu diperkenalkan di Yunani kuno, orang berkumpul dalam satu tempat dan kemudian menyampaikan persoalan-persoalannya secara langsung kepada pemimpinnya. Mungkin karena penduduknya masih terbatas, 100.000, 200.000, sehingga persoalan-persoalan apapun itu bukan hanya didengar, tapi mampu dieksekusi dengan nyata. Nah, di demokrasi modern memang dengan luas Indonesia yang saya kira luar biasa, 270 juta penduduk, tentu seorang pemimpin punya keterbatasan, entah itu waktu, entah itu tenaga dan resource tentu saja, untuk mengakses bagaimana mampu mendeteksi seluruh denyut nadi dan keinginan bagaimana bisa menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat. Oleh karena itu, sejak kita mengenal pemilihan presiden secara langsung, SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto, sepertinya ekspresi politiknya sama. SBY itu kan bisa, kita cek misalnya sejak 2005 khususnya, itu sudah melaunching satu aduan yang bisa mengakses SBY secara langsung, SMS dan kemudian PO Box berupa kotak surat. Dan bahkan nomor yang dipakai oleh SBY saat itu adalah nomor cantik, 9949. Adalah gabungan dari kelahiran dari SBY. Sepanjang 2005 sampai 2018, setahun sebelum SBY berakhir, kurang lebih ada sekitar 3,5 juta SMS yang masuk. Itu yang terdeteksi, bahkan ada sekitar 115.000 surat yang juga masuk ke SBY sepanjang 8 tahun menjadi presiden. Itu periode pertama. Periode kedua, SBY juga mendeteksi bagaimana semangat zaman berubah. Saat itu X ataupun Twitter berkembang. SBY juga membuka aduan secara langsung supaya persoalan-persoalan masyarakat itu bisa disampaikan oleh SBY. Dan bahkan SBY di berbagai forum-forum internasional membanggakan bagaimana pola komunikasi kepada masyarakat terkait dengan apapun yang dianggap sebagai bagian dari persoalan-persoalan kebangsaan. Dan bahkan Pak SBY juga sering bercerita di berbagai forum, kalau kita agak rajin mendeteksi apa yang dilakukan oleh SBY, persoalan ingin foto bareng dengan SBY juga muncul. Persoalan kehamilan seorang ibu juga muncul dalam curhat-curhat yang dilakukan oleh SBY sebagai presiden saat itu. Tidak hanya SBY ternyata, Jokowi juga melakukan hal yang serupa 2015. Jokowi bahkan bikin kanal khusus, lapor presiden. Itu yang kita bisa tangkap. Nah, per hari ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, ini kan sebenarnya mempertebal bagaimana replika seorang pemimpin di negara ini, dia mampu berinteraksi secara langsung. Dan bahkan pada level kabupaten, provinsi, dan kota kita juga sering. Dulu di zaman Ahok itu kalau tidak salah muncul namanya clue, Anies itu jaki. Kemudian Ganjar Pranowo itu muncul istilah yang disebut dengan lapor gub, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau mau jujur secara politik, ini soal bagaimana membangun satu komunikasi yang simultan, direct, dan berkomunikasi. Dalam konteks itu saya kira tidak ada perdebatan apapun. Karena ini kan menyangkut soal bagaimana selera politik seorang pemimpin, dia memanfaatkan kecanggihan, dia memanfaatkan momentum, dia memanfaatkan bagaimana situasi politik yang berkembang, di mana medsos itu tidak bisa dianggap remeh, karena sudah menjadi variabel penting. Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Waspres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain. Persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali
kita, masyarakat secara umum tidak mampu mendeteksi dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, la yamutu wa la yahya gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif bang. Sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang. Tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Kan itu yang kemudian disebutkan. Karena tentu saja bicara Indonesia itu bukan hanya Solo. Bicara tentang Indonesia bukan hanya Jakarta. Bicara Indonesia itu adalah bicara sesuatu yang selama ini tidak bisa diakses. Di Kampung Bayah misalnya, orang Banten sana, kalau mau berobat, dia butuh waktu sekitar 4-6 jam untuk nemu rumah sakit yang dinilai layak. Apakah ini bisa simsalabim ketika dilaporkan? Atau saya orang Madura, paling ujung pulau di Kabupaten Sumeneb, juga memiliki problem yang sama. Enggak pernah punya rumah sakit yang representatif. Jadi kalau sakitnya agak sedikit serius bang, harus ke Surabaya. Butuh jalur darat 7-8 jam. Kita sudah berganti presiden berulang kali. Kita sudah berganti gubernur berulang kali. Kita sudah berganti bupati berulang kali. Tapi problem-problem krusial itu nggak pernah selesai. Kan ini yang harus di-challenge. Nanti saya mau ikut-ikutan tuh. Bisa tidak bangun rumah sakit di Madura. Setiap kabupaten yang minimal ini recommended. Kan ini yang saya kira di tengah oase yang begitu membuncah,
Karena selama ini memang harus diakui publik kita ini kan tingkat ketidakpercayaan pada birokrasi, tingkat ketidakpercayaan pada Pemda, distrust pada pejabat-pejabat publik yang tidak pernah mendengarkan mereka, itu numpuk pada laporan ini. Oleh karena itu, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok, ya sorry to say, pendatang baru dalam politik, mampu membantah fakta-fakta negatif itu? Itulah yang saya kira memang sangat layak untuk kita tunggu. Nah yang ketiga Bang Karni, kenapa ini juga menjadi ramai terkait dengan soal lapor Mas Wapres itu? Satu, dari segi Gibran harus kita lihat. Gibran itu ingin juga menunjukkan kepada publik kehadirannya sebagai wakil presiden yang cukup kontroversial, ingin dibuktikan. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan nyinyirin. Tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapres, ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran. Bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulia, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi. Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong, harkos alias pemberi harapan palsu. Tentu kita tidak mau Bang. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden membuka aduan tapi tidak memberikan solusi-solusi yang konkret. Oleh karena itu, ini karena baru awalan, belum sebulan menjadi wakil presiden, masih cukup panjang sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana keberpihakannya kepada publik dengan laporan-laporan ini tentu dengan gaya, dengan manuver, dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau selama ini lapor kepada anggota dewan itu nggak pernah digubris, ketika lapor eksekusi langsung. Jadi Gibran tinggal telepon, Pak Bupati, Bu Gubernur misalnya di Jawa Timur, itu bisa dieksekusi tidak soal lahan. Gubernur Banten, bikin rumah sakit di daerah Lebak dan Pandeglang yang kemudian itu layak dan seterusnya. Kalau itu bisa terjadi, antara ekspektasi yang cukup kuat dengan realitas, saya kira ini akan mendapatkan aplaus yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, kalau mau jujur, apa yang dilakukan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ini kan adalah satu perjudian yang gak murah. Mahal betul, ini pertaruhan kredibilitas. Kadung ini barang disampaikan kepada publik, mampu mengakses wakil presiden, harapannya mampu menjelaskan persoalan. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu saja Gibran akan diperhitungkan sebagai sosok yang memang sangat pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, jangan tepuk tangan dulu. Sebaliknya, kalau tidak mampu memberikan harapan-harapan yang sesuai dengan harapan, prosesnya juga cepat, aduannya tidak direspon dengan baik, maka ini akan terus menjadi senjata untuk mempertebal bagaimana downgrade kepada Mas Gibran di sisa kekuasaan politiknya di 5 tahun ini Bang. Jadi bukan hanya persoalan ingin maju wakil presiden yang dipersoalkan, bukan hanya karena misalnya persoalan-persoalan kapasitas, tapi menyangkut implementasi dan janji politiknya juga akan menjadi cacat bawaan yang akan terus disemaikan sepanjang karirnya menjadi wakil presiden di Indonesia ini. Itulah yang saya katakan, pembuktian
harus ada kebaruan, berbeda dari sebelum-sebelumnya, lebih cepat, konkret, nyata, solutif. Itulah adalah jawaban yang paling nyata supaya suara-suara kritis itu bisa hilang dan akan tentu saja dia akan sirna ditelan oleh bumi dengan sendirinya.